Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, kita adalah dua orang terapis ya Teh ya. Dua orang terapis dari Gusmus Raksa Jasad. Nah, Gusmus Raksa Jasad itu apa sih? Nah, nanti di channel kita bakal dijelasin juga apa itu Gusmus terapi, Gusmus Raksa Jasad dan lain-lain. Nah, sekarang kita kenalin dulu nih, ada seorang ibu, terus ketua koordinat juga. Nah, ini ada satu koordinat terbesar di Cimahi, yaitu di Jalan Polmas ya Teh, Kolonel Masuri, tepatnya dekat rumah makan Mirasa. Nah, beliau adalah ketua koordinatnya. Masya Allah banget ya, ketua koordinat perempuan, ibu dari 5 orang anak. Ya. Hobi Teh Rindy dalam mengungkap seorang ibu 5 orang anak. Karena itu Masya Allah banget ya. Jadi seorang ibu 5 anak bisa membagi waktu untuk terapi, untuk jadi pembimbing juga kalau misalnya di koordinat. Namanya adalah siapa nih? Nah itu dong. Ya, siap. Sahabat Agnia, saya bilangnya sahabat Agnia aja Ya, boleh. gitu kan di channel kita saat ini nih, sahabat Agnia. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Juli Mutia Afsari, istri dari 1 orang suami, 5 orang anak, betul tadi ya. Ya, jadi apa ya yang harus saya jelaskan? Tadi yang disampaikan sama Teh Rindy sih, bagaimana untuk membagi waktu. Sebetulnya semua sama ya, dikasih waktu 24 jam. Jadi semua apa yang kita lakukan itu tergantung dari niat. Kembali lagi kepada niat. Kalau kita memiliki niat dan tekad yang kuat untuk mencapai satu tujuan, jadi insya Allah semuanya itu bisa kita kondisikan seperti Betul. Iya. Nah, sebelum terlalu jauh, kita sedikit sharing sama berbagi pengalaman dulu ya Teh ya. Dan di sini kan yang paling lama tuh Teh ya. Yap. Udah kurang lebih dari 2000 berapa Teh? Sekarang tuh hampir menuju ke 7 tahun. 7 tahun ya. Udah lama banget di bisnis terapi ini. Beliau udah berbagai macam rintangan, ujian udah pasti ya Teh ya, terlewati. Tapi itu udah hilang karena kan sekarang udah di titik yang orang lain belum tentu bisa capai. Nah, sekarang sharing aja nih Teh. Jadi gimana sih awal mula Teh masuk ke GM terapi gitu kan? Boleh Teh langsung sharing aja. Ya, awal masuk di GM terapi itu 6-7 tahun ke belakang. Wow. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Saya dengan suami memang memiliki usaha, tapi di bidang waktu itu jurusan sekolah saya tuh nggak nyambung, teman-teman, sahabat Agnia. Jadi saya tuh jurusan sekolah tuh tata boga. Ya, jadi di bidang tata boga dulu usaha yang kami jalankan, saya dengan suami. Tapi pada dasarnya bukan tidak ketemu rezekinya di situ ya Teh. Cuman segala sesuatu itu memang ada pembelajaran, ada proses kehidupan gitu ya. Yang pada saat itu karena memang kami pemula juga memang segala sesuatu ada resiko, ada konsekuensi ya. Seperti itu. Jadi qadarullahnya diberikan ujian hingga usaha yang kami bangun ya cukup lama itu habis. Nah, kira-kira berpikir gitu kan, saya sama suami ini kita harus ngapain, harus apa, kayak jualan gitu ya, jualan dilanjutin, kok ini ternyata dari lubang tutup lubang gitu, rekan-rekan sahabat Agnia semua. Nah, pada saat itu memang kita kebetulan ketemu dengan teman ya, salah seorang leader luar biasa, mentor. Dia nyampein, kamu kan di bisnis herbal ya gitu kan dulu, kebetulan salah satu network marketing besar juga ya kan. Nah, cuman ya gitu, karena memang kita nggak terlalu bisa
berjalan mulus gitu kan, ya udah belajar terapi aja gitu kan. Kalau misalkan mau, siapa tahu itu jadi jalan, jadi solusi untuk bangkit katanya gitu. Ya udah deh, oke lah, mau, nggak ada pilihan. Gak ada pilihan apa lagi yang harus dilakukan dalam kondisi yang tidak punya modal, hutang di mana-mana gitu kan, kayak gitu, nggak ada pilihan kali ini. Akhirnya kita terima tawarannya untuk dipertemukan dengan seorang guru ya, seorang guru besar di bidang terapi luar biasa. Dan pada saat ketemu kita nggak nyangka gitu bahwa beliau ini seorang guru ya, karena low profile banget, jadi kayak temen gitu, kayak temen luar biasa ya. Nah, beliau seorang guru besar ya saat ini gitu di awal menapaki menjadi seorang terapis ya. Dan ternyata betul, jadi kalau di luar sana itu hanya buat yang berbakat, bakat itu cuma 1%, 99%-nya adalah kemauan untuk belajar gitu. Jadi siapapun bisa nggak sih jadi seorang terapis? Bisa, sangat-sangat bisa, karena semuanya ada ilmunya, ada pembelajarannya gitu, kayak gitu. Jadi siapapun mau jadi terapis, karena pada intinya terapis itu artinya adalah dari dua kata ya, tera dan piti, manusia yang memanusiakan manusia. Jadi masa sih kita nggak mau jadi manusia yang memanusiakan manusia, ya betul nggak? Gitu. Jadi ketika saya selalu diingatkan oleh para guru-guru, para master di JM terapi, kalau kita megang orang itu harus seperti memegang diri kita sendiri. Kan diapik-apik, dielus-elus, kita nggak mau ngerasain istilahnya nggak enak sedikit pun kan. Nah, begitulah sebetulnya hakikatnya seorang terapis ya gitu. Nah kan terapis, jadi rata-rata nih ya, aku kan kalau misalnya ke pasien atau pengguna jasa layanan dan kita suka nyebutnya PJL, jadi terapis itu cuma sekedar tukang pijit yang kayak gitu ya, yang jadi kalau misalnya ada PJL baru nih Teh ya, sedikit sharing aja. Jadi misalnya nih baru dan mereka tuh panggil kita kan home care juga ya, jadi panggilan ke rumah-rumah gitu. Nah, banyak yang kiranya tuh, oh kirain udah tua gitu kan, soalnya mindset mereka tuh kalau terapis tuh mama gitu kan, soalnya tukang pijit. Padahal kan kalau sekarang tuh terapis itu emang keren banget gitu. Bukan tukang pijit yang otodidak, yang asal bisa dan punya bakat mungkin ya turun temurun. Dan aku pun jujur nggak ada basic gitu ya untuk mijit, tapi emang kalau diasah emang bisa ya Teh ya. Emang asalnya nggak ada tenaga jadi ada gitu. Luar biasa loh Terin ini sekarang PJL-nya udah di mana-mana gitu ya, penggunanya udah luar biasa gitu ya. Betul sekali, betul ya. Jadi kita harus bisa merubah mindset mereka yang bilang kalau misalnya terapis itu orang yang enggak terpelajar mungkin ya Teh ya. Jadi kenapa aku selalu sharing misalnya nih di story kayak gitu ya tentang aku pernah wisuda, itu bukan semata-mata untuk sombong ya. Tapi bahwa sombong juga ya. Jadi supaya mereka tuh tahu bahwa kita tuh emang benar-benar belajar dari nol sampai sekarang dan terus belajar gitu. Enggak misalnya kita cuma belajar 3 bulan udah 1 hari, malah kan ya Teh ya di luaran sana tuh emang banyak banget yang belajar 1 hari bisa dapat sertifikat, udah langsung pelatihan aja ya. Kalau kita tuh benar-benar dididik dari yang emang nggak punya basic apa-apa, nggak tahu apa-apa, dan jadi bisa gitu. Jadi tahu gitu mana titik apa A, B, C, D, dan penanganannya tuh emang macam-macam ya Teh ya. Dari yang cuma masuk angin sampai stroke sampai apalah. Kita kalau nanganin PJL itu yang nggak tahu penyakitnya ya Teh ya. Jadi ditangani dulu aja gitu, kita terapi dulu aja, baru oh berarti ini penyakitnya ini, baru tahu gitu penyakitnya di awal gitu ya Teh. Iya di awal. Jadi di awal banget, di awal seperti itu. Tapi luar biasanya banyak yang sahabat Agnia mungkin di luar sana yang nggak tahu bahwa sekarang JM Terapi ini adalah satu asosiasi terbesar di Indonesia yang di dalamnya punya sekolahannya.
LKP-nya, Iya. LPK-nya, LPK ya. kemudian sertifikasi BNSP. Jadi komplit semuanya ada di dalam gitu. Jadi untuk sekarang banyak banget yang terapis belum punya sertifikasi, Ya. rekomendasi praktek, karena itu penting sekarang. Jadi kemarin contoh beberapa teman-teman kita dari asosiasi yang lain mungkin yang belum memiliki rekomendasi praktek, ya kan bingung juga karena peraturan ya dari undang-undang kita terkait HATRA atau kesehatan tradisional, penyehat tradisional itu sekarang harus memiliki rekomendasi praktek ya. dan itu ada di PGRJ, Perkumpulan Gusmus Raksajasa. Jadi kita beruntung, dan banyak juga yang nggak tahu bahwa tadi yang disampaikan sama Teh Rindi, yang awalnya kita penanganan PJL itu kayaknya untuk bekam saja, Bekam gitu. aja. Terus juga kalau pijit saja, aja. gitu. Nah tapi di PGRJ ini adalah teknik terpadu sahabat Agnia. Di teknik terpadu itu kita ada proses pemeriksaannya dulu, Ya. jadi nggak asal cabak aja gitu ya, tapi kita melakukan wawancara ya dengan pengguna jasa layanannya, apa yang dikeluhkan, apa yang ingin diatasi saat itu juga. Dia lagi dalam kondisi apa sih? Ya. Pusing kah gitu ya, atau dia sakit pinggang kah atau apa. Nah itu tuh semuanya ada tekniknya Teh. Jadi luar biasanya membuktikan ya. Jadi hadis Rasul terkait bahwa bekam itu bisa menyembuhkan 73 macam penyakit. Ketika kita lakukan anamnesanya dengan teknik PGRJ Teh Rindi, itu clear ya. Jadi bukan hanya detok yang hanya misalkan kita ngeluarin darah doang ya, tapi proses bekam itu betul-betul bisa efektif, sangat efektif. Misalkan kita sedang ada pengguna jasa layanan dengan keluhan kesehatan sedang darah tinggi misalkan, stroke. Nah itu tuh bisa diatasi ya. Nah cuman memang ada prosesnya. Ya pertama mungkin tahap cleansing tadi ya dengan bekam. Kemudian setelah itu dengan proses activating ya untuk menguatkan organ-organ tubuhnya lebih dari sebelumnya. Seperti apa tekniknya, dan itu semuanya ada di PGRJ. Gitu Kak Rindi. Terus mereka kan, aku kan kadang suka ngajak teman-teman aku karena seumuran aku tuh emang jarang banget yang mau di bisnis ini kan, bisnis kesehatan, bisnis terapi. Nah jadi mereka tuh berpikirnya tuh cuma aku nggak mau karena aku nggak bisa pijit, aku mau aku karena nggak bisa ngebekam, masih ABG gitu. Kan? Padahal di bisnis terapi Gusmus ini selain kita nerapi, ada juga marketingnya ya. Betul. Ada juga bisnisnya gitu. Selain buat itu, kayak kalian yang suka jualan, kalian bisa jadi reseller ya Teh ya. Jadi kita punya stokisnya juga ya Teh ya. Ya termasuk di sini gitu, di Agnia ini kita udah nyediain berbagai macam produk herbal yang emang dari Gusmus juga gitu diolahnya, bukan dari asosiasi lain ya Teh. Jadi kita emang komplit banget gitu. Nah selain itu ya Teh ya, sebelum terlalu jauh, kan nanti di channel kita itu ada tentang penanganan penyakit dari yang biasa kita ketemuin sehari-hari, kayak misalnya sakit gigi lah ya, yang paling banyak gitu, yang paling banyak dialami sama orang-orang pasti, terus pusing kayak gitu. Emang nanti bakal kita sharing juga ya Teh ya. Nanti kita bakal sharing tentang cara penanganan penyakit secara simple, sederhana dan cepat. Terus sampai kita tahu gitu ya, tumbuhan-tumbuhan apa aja sih di sekitar kita yang bisa kita pakai, dan itu banyak banget yang belum tahu manfaatnya. Bahkan ada dokter pun nggak tahu ya Teh tentang tumbuhan-tumbuhan ini. Nanti kita bakal sharing, dan jangan lupa nanti subscribe, like, dan komen. Nah jadi sebelum terlalu jauh, apa sih Teh pencapaian yang udah Teteh dapetin selama kurang lebih 7 tahun ya Teh? Selama 7 tahun ini apa sih pencapaian yang udah Teteh dapetin? Ya, sesuai dengan visi dari PGRJ sendiri sahabat Agnia, itu terkait 5 aspek kehidupan. Itu tolak ukur buat kita semua sebagai seorang terapis.
Jadi terapis itu adalah manusia yang memanusiakan manusia. Ya, bagaimana manusia itu bisa besar dan membesarkan, ya, membesarkan hati para pengguna jasa layanan yang sedang down, ya. Itu yang sedang memikirkan kenapa kok nggak sembuh-sembuh, Ya. itu kan banyak seperti itu gitu. Nah, jadi 5 aspek kehidupan itu apa aja sih? Yang pertama spiritual. Bagaimana kita menjadi seorang terapis itu, ilmu yang kita punya bisa mendekatkan diri kita lebih, ya, kepada sebelum kita. Karena yang menyehatkan itu bukan terapis. Lagi ya, banyak yang salah persepsi, mau pengen sembuh tapi bisa nggak langsung sembuh gitu. Yang menyembuhkan itu cuma Allah, ya buat Agnia. Jadi kita ini adalah jalan ikhtiar, ya, dengan ilmu Allah yang begitu luar biasa, ya. Oke. Nah, kemudian itu bisa nggak? Nah, dengan kita menjadi seorang terapis, ya, ketika latar belakang kita mungkin kita kurang dari segi spiritual, dengan kita ada di PGRJ lebih baik spiritual kita, insya Allah itu pun satu pencapaian yang luar biasa. Kemudian yang keduanya itu kita aspek edukasi, ya. Bagaimana tadinya kita tuh koream malas ya untuk belajar gitu kan, mendekatkan diri terhadap yang memiliki ilmu gitu kan, seperti itu. Bagaimana di PGRJ ini kita dibina untuk terus mau belajar, ya, dan belajarnya tanpa henti, ya. Jadi kalau misalkan pelatihan lain udah 3 hari beres belajar, tapi di PGRJ ini belajarnya seumur hidup, luar biasa. Terus jadi Upgrade juga terus ya. dan dibimbing terus. Gimana coba? Kalau saya rasa saya belum menemukan yang seperti itu gitu ya. Oke, kemudian aspek yang ketiga yaitu dimana meningkatnya aspek sosial kita, ya, dari aku tadinya nggak bisa kita ngasih ke orang lain, kita jadi bisa memberi, ya. Setidaknya memberi itu tidak hanya dengan materi, tidak hanya dengan uang, ya, tapi juga dengan ilmu, ya, gitu. Ketika kita tahu gitu kan bagaimana kita menjaga pola hidup kita, ya, bagaimana mengatasi masuk angin, mengatasi sakit lupa gitu kan, kemudian kita sampaikan kepada orang lain dan orang lain bisa terbantu kesembuhannya, kebayang nggak? Itu sudah berbagi yang luar biasa, ya, berbagi yang luar biasa. Kemudian aspek yang keempat itu kesehatan, minimalnya diri kita sendiri sehat, ya. Ketika kita belajar pola hidup sehat itu seperti ini, bagaimana kita mengatasi sakit gigi ketika kita sakit gigi itu kayak gini, ya. Terapis juga manusia, jadi Betul. ada juga, ya, ada kita juga pernah sakit gitu, ya, pernah merasakan sakit pinggang dan lain-lain. Ketika kita tahu itu, kita bisa mengatasi itu sendirian. Nah, kemudian barulah yang kelima, ketika aspek spiritual kita meningkat, kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, ya, dan akan terus diberikan jalan. Kemudian kita terus mau belajar, ketika kita terus mau berbagi dengan banyak orang, ketika kita menjaga kesehatan kita sendiri dengan ilmu ini, maka aspek finansial akan mengikuti dengan sendirinya. Betul. Target berapa sih, ya? Target 10 juta sehari, ya, 100 juta kah, insya Allah gitu kan. Kita yakin saja karena yang 4 sudah kuat, Ya, gitu. Nah, yang saya rasakan itu yang saya dapatkan, ya, tadi Teh Rindi menanyakan pencapaian apa, saya rasa itu pencapaian yang luar biasa yang saya dapatkan ilmunya di sini, kayak di PGRJ yang saya nggak temukan ketika dulu saya kebingungan untuk melunasi hutang apa segala macam, tidak ada yang mensupport, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang membantu. Tapi di PGRJ dengan ilmu yang begitu luar biasa, bukan masalah hanya tukang pencet, ya kan, ya. Jadi pencet memencet itu gampang, ya, mudah sekali. Nah, itu ada tekniknya, itu ada ilmunya. Tapi bagaimana rasa itu kita tumbuh dan kita dapat dari para guru-guru yang luar biasa, gitu. Nah, karena kalau kata Buya bilang, ini manusia itu semuanya perlu guru, ya. Jadi bohong besar, Kak. Sesukses apapun orang, ya, mungkin boleh melupakan gurunya, tapi pada satu titik dia akan sadari bahwa mau belajar, oke lah, ada Google sekarang, Ya, ada Google. ada Google gitu, teknik memijat efektif misalnya, Ya. tapi tetap, ya. Jadi Google itu
jelasin secara detail ya. Jadi kita pentingnya punya guru itu kan kalau bisnis kita itu kan bisnis kesehatan ya Teh ya. Jadi di lapangan itu pasti aja ada penyakit baru lah yang kita belum pernah tanganin, dan saat itu pun kita bisa konsultasi langsung ya ke guru. Dan emang sih sebelum kita ke PJL pun kita selalu menanyakan beliau sakit apa kayak gitu ya, apa keluhannya apa, dan kita bisa langsung konsultasi. Kalau misalnya di Google itu kata-katanya tuh pasti baku banget ya Teh ya. Jadi kalau misalnya ke guru tuh kita apa sih itu artinya, itu tuh bisa detail banget, bisa kita cepat paham gitu kan, dipraktekin, dicontohin ya Teh ya, kayak gitu. Sampai dicontohin. Betul ya, seperti itu ya. Jadi luar biasanya yang saya dapatin di PGRJ itu Teh ya. Jadi dari minus, bahkan bukan hanya dari nol lagi. Dan coba bayangin di sekolah apa ya yang sebelum lulus kita udah punya kerjaan. Ya, itu yang dipikirin. Jadi itu simpel sih sebenarnya. Kita belum lulus tapi kita udah punya kerjaan, udah bisa punya penghasilan. Ya. Nah, karena kita segi legalitasnya, aspek formalnya sebelumnya itu udah terpenuhi semua. Ya, kemudian asosiasi terbesar. Bukan cuma kita ada sistem koordinasi di koordinatnya gitu, tapi juga dari jenjang pendidikannya itu sekarang sudah tertata luar biasa. Dan kita juga sudah punya poltekesnya sekarang di Sukabumi kan ya. Jadi jalur non formal jalur formalnya juga luar biasa ya. Dan jangan salah, penyehat tradisional itu dari tahun 2022 ini itu akan banyak dibutuhkan, bahkan di puskesmas terdekat di rumah sakit gitu ya. Bahkan tuh di teknik PGRJ itu semua meliputi teknik terapi ada semua ya, bekam, akupuntur, akupresur, akupoin anatomi, pijat refleksi, totok wajah kah, gurah kah, semua ya. Jadi sudah lengkap Teh di PGRJ sendiri gitu. Bahkan PJL aku pun kalau misalnya ditanya ya, ibu sebelumnya udah pernah ke dokter atau udah pernah atau belum, dan mereka selalu jawab udah. Cuman ada yang disarankan untuk terapi, untuk akupuntur. Memang kalau di rumah sakit itu kalau misalnya secara medisnya udah ditanganin, pasti kan mungkin mereka mau bilang nggak bisa ditanganin, nggak akan mungkin ya Teh ya. Pasti menyarankan alternatif, dan itu akupuntur. Dan sebenarnya kita itu bukan alternatif ya Teh ya. Betul, malah harusnya harusnya Akbar kan bilang seperti itu. Malah harusnya pengobatan langit. Bekam itu pengobatan langit loh ya gitu. Jadi kebayang bukan dimasukin obat tapi diangkat gitu loh ya. Sakitnya itu diangkat kan sahabat Agnes. Bahkan kan seperti yang itu. Udah berpuluh-puluh tahun minum obat sampai stroke gitu ya. Kalau kita terus didetox, dibekam, dibuangkan racun-racunnya, itu tuh insya Allah ya Teh ya bisa ada kemungkinan untuk sembuh, untuk sehat kembali. Karena kita bukan untuk menambah penyakit ya Teh, malah mungkin sedikit-sedikitnya kita membantu untuk mengangkat penyakitnya gitu ya, lewat ilmu kita gitu. Nah, mungkin sharing kita hari ini cukup sekian ya teman-teman sahabat Agnia. Dan jangan lupa bantu support kita dengan caranya gimana Teh? Subscribe, like, komen. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan itu boleh ditulis di komen aja. Dan misalnya nih kalian punya keluhan apa, kalian boleh banget konsultasi ya Teh ya di channel kita. Boleh atau saran ada yang pengen dibahas apa aja ya. Apa nih topiknya nih, tentang kesehatan atau mungkin tentang sehari-hari nih, tentang penanganan apa gitu ya, boleh di komen aja ya. Nah jangan lupa kalau misalnya channel kita ini bermanfaat, boleh bantu share sebanyak-banyaknya ke keluarga kalian bahwa ada loh terapis yang sangat terpadu ya, sangat terpadu. Nah sebelum kita
tuh. Apa sih pesan-pesannya buat sahabat Agnia? Buat sahabat Agnia, cintai apa yang kita lakukan, Ya, lakukan apa yang kita cintai. Karena dengan rasa itulah yang membuat kita tumbuh dan berkembang. Ya. Itu teh beda. sangat menyentuh banget ya kalau misalnya kita mendengar kata-kata dicintai. Ya, betul banget ya Teh ya. Jadi kalau misalnya kita mencintai sesuatu, pasti kita akan melakukan sepenuh hati ya Teh. Nah, paling itu aja, dan nanti juga kita bakal banyak banget sharing-sharing kesehatan tentang gusmus terapi, tentang macam-macam penyakit juga bakal kita bahas. Terus cara penanganannya insya Allah kedepannya bakal kita bahas juga ya Teh ya. Gimana gabung di PGRJ? Iya, gimana gabung kalian kalau misalnya mau jadi terapis yang terpadu. Nanti kita ajarin deh cara masuknya ya. Banyak teori soalnya bukan cuma dalam kota ya, Iya. tapi nanti pun kita akan bisa rekan-rekan luar kota juga Iya, untuk luar kota. belajar. Bisa ya, karena sekarang canggih banget ya, bisa via Zoom, Ya. ya Google Meet dan lain-lain. Nanti bakal kita bantu untuk masuk ya Teh ya, bergabung sama kita. Nah, bantu kita untuk lebih apa ya Teh, lebih semangat lagi ya untuk sharing ilmu kesehatan ini, dan insya Allah sangat bermanfaat banget. Gimana Teh caranya? Subscribe, Ya betul. like, Like dan dan komen. komen. Jadi kalian kalau misalnya punya saran, punya pertanyaan, terus punya keluhan, kalian boleh banget konsultasi Di di kolom komentar. komen ya. Terus kalian juga bisa banget share buat keluarga-keluarganya, barangkali ada yang membutuhkan terapis yang benar-benar terpadu, terpelajar juga, dan kita Legalitasnya jelas, ya legalitasnya jelas, bersertifikasi. bukan otodidak yang langsung bisa. Jadi kalian boleh banget, nanti kita share juga kontak kita nanti di bio. Nah, sekian aja ya Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.